Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu udara di kota masih lembab setelah semalaman diguyur hujan. Dari jendela kamar yang setengah terbuka, aroma tanah basah menyusup masuk, bercampur dengan harum bunga melati yang bunga tanam sendiri di pot kecil dekat balkon. Ia selalu menyukai aroma itu, seolah menenangkan hatinya sebelum memulai rutinitas panjang setiap hari. Jam weker di meja kecil sebelah ranjang menunjukkan pukul 5:30. Matanya sudah terbuka sejak azan subuh berkumandang, tetapi ia masih berbaring sejenak, menatap langit-langit kamar sambil menarik napas panjang. Di sampingnya, Faisal masih terlelap. Wajah suaminya tampak tenang. Sesekali terdengar napas beratnya yang teratur. Bunga perlahan bangkit, menyingkap selimut, lalu berdiri dengan hati-hati agar tidak membangunkan Faisal. Kakinya yang telanjang menyentuh lantai dingin, membuatnya sedikit merinding. Ia berjalan pelan menuju kamar mandi, mengambil air wudhu, dan menunaikan sholat subuh dengan khusyuk. Doanya panjang, meski bibirnya hanya berbisik lirih. Setelah selesai, ia melipat mukena dengan rapi lalu kembali melirik Faisal yang masih terlelap. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sudah 3 tahun mereka menikah, dan setiap pagi, rutinitas ini seakan menjadi bagian dari hidup yang tak pernah berubah. Bunga menuju dapur, menyalakan lampu dan membuka jendela kecil agar udara segar masuk. Ia terbiasa bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk suaminya. Pagi itu ia mengambil beras dari wadah, mencucinya, lalu menanak nasi di rice cooker. Tangannya lincah mengambil telur, memecahkannya, dan mulai membuat omelet kesukaan Faisal. Aroma bawang putih yang ditumis dengan sedikit minyak menyebar ke seluruh ruangan, membuat dapur kecil itu terasa hangat. Sambil menunggu, ia menyalakan ketel untuk merebus air, lalu menyiapkan kopi hitam favorit suaminya. Gelas keramik putih yang selalu digunakan Faisal diletakkannya di atas meja makan. Semua dilakukan dengan hati-hati, penuh perhatian, seakan setiap gerakan adalah bentuk cinta yang sederhana tapi tulus. Ketika semua hampir siap, suara langkah berat terdengar dari arah kamar. Faisal keluar dengan rambut yang masih acak-acakan, mata setengah terpejam. Bunga segera menoleh dan tersenyum. "Selamat pagi, Mas," sapanya lembut. Faisal hanya mengangguk kecil, duduk di kursi sambil mengusap wajahnya. Ia tampak masih malas bicara. Bunga sudah terbiasa dengan sikap dingin itu di pagi hari. "Aku sudah buatkan kopi. Sarapan juga hampir selesai," ucap Bunga sambil membalik omelet di wajan. Faisal mengangguk lagi tanpa banyak kata. Ia menyalakan ponselnya, menatap layar dengan wajah serius. Bunga sempat melirik, tapi ia tak pernah berani terlalu ikut campur dengan urusan suaminya. Baginya, yang penting Faisal makan dengan baik sebelum berangkat kerja. Tak lama kemudian, sarapan tersaji di meja. Nasi hangat, omelet, dan beberapa potong tempe goreng renyah. Bunga duduk di seberang Faisal, menuangkan kopi untuknya. "Makan dulu, Mas. Biar semangat kerja," katanya dengan senyum. Faisal menatap sekilas, lalu mulai makan tanpa banyak bicara. Bunga menemani, meski lebih banyak memperhatikan suaminya daripada memakan sarapannya sendiri. Ada rasa bahagia sederhana yang selalu ia rasakan setiap kali melihat Faisal makan masakannya. Usai sarapan, Faisal berdiri, merapikan kemejanya, lalu mengambil jas yang tergantung di balik pintu. Bunga segera mendekat, membantu membetulkan dasi suaminya. Tangannya bergerak pelan, wajahnya dekat dengan dada Faisal. "Semoga harimu lancar, Mas," ucapnya pelan. Faisal hanya mengangguk, lalu meraih tas kerjanya. Sebelum keluar, ia sempat menepuk pundak Bunga sekali, lalu berjalan menuju pintu. Bunga menatap punggung suaminya yang semakin menjauh, hingga suara pintu tertutup. Ia menarik napas panjang, merasakan sepi yang kembali memenuhi rumah kecil mereka. Seperti biasanya, setelah Faisal berangkat, Bunga membersihkan meja makan, mencuci piring, lalu menata ulang dapur. Setelah itu ia menuju halaman depan, menyapu sisa dedaunan yang terbawa angin semalam. Meski rumah mereka tidak terlalu besar, Bunga selalu menjaga agar setiap sudutnya rapi dan nyaman. Tetangga sebelah, Bu Rani, sempat menyapanya dari pagar. "Pagi, Bunga. Rajin sekali kamu. Sudah dari tadi ya bersih-bersih."
Bunga tersenyum ramah. Pagi, Bu. Iya, sekalian biar rumah nggak berantakan. Bu Rani mengangguk sambil tersenyum. Ia sering memuji kerajinan Bunga, meski kadang juga menyelipkan rasa iri karena melihat Bunga hidup cukup tenang dengan suaminya yang bekerja mapan. Setelah selesai bersih-bersih, Bunga masuk ke rumah lagi. Ia duduk sebentar di ruang tamu, menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Wajahnya masih muda dalam foto itu, senyum lebar, dan mata yang berbinar penuh harapan. Di sampingnya, Faisal tampak gagah dengan jas hitam. Foto itu selalu membuat Bunga mengingat momen bahagia saat pertama kali mereka mengikat janji. Hari berjalan lambat. Bunga mengisi waktunya dengan membaca buku resep, menulis di jurnal pribadinya, atau kadang menjahit. Ia memang tidak bekerja kantoran, tetapi beberapa kali menerima pesanan kecil dari teman-temannya untuk membuat kue. Sore hari, ia biasanya menunggu Faisal pulang. Kadang dengan segelas teh manis hangat sudah tersedia di meja, kadang dengan makanan ringan. Namun belakangan, Faisal sering pulang lebih malam dari biasanya. Alasannya pekerjaan. Bunga percaya begitu saja, meski ada rasa sepi yang semakin sering menghampirinya. Malam itu, setelah Faisal pulang, mereka makan malam bersama. Bunga menceritakan hal kecil tentang kegiatan seharian, tapi Faisal hanya menjawab singkat. Meski begitu, Bunga tetap tersenyum, berusaha menjaga suasana agar tidak hambar. Baginya, rumah tangga memang harus diisi dengan kesabaran. Hari-hari berikutnya hampir sama. Pagi Bunga menyiapkan sarapan, siang ia mengisi waktu dengan hal kecil, sore menunggu Faisal, dan malam berusaha menemani meski suaminya tampak sibuk dengan ponsel atau pekerjaannya. Kehidupan mereka tenang, meski kadang terasa ada jarak yang perlahan muncul. Bunga tidak pernah benar-benar menyadari, atau mungkin menolak menyadari, bahwa ada sesuatu yang berubah. Yang ia tahu, sebagai seorang istri ia harus setia, menjaga rumah, dan mencintai suaminya sepenuh hati. Ia tidak meminta lebih. Senja turun perlahan di ufuk barat, menebarkan cahaya keemasan yang menyusup masuk ke sela-sela jendela ruang tamu. Bunga duduk sendirian di sofa. Tangannya memegang secangkir teh hangat yang uapnya menari pelan ke udara. Dari meja kecil di depannya, terlihat foto-foto lama yang tersusun rapi dalam bingkai kayu. Matanya tertuju pada salah satu foto yang paling ia sukai, potret dirinya dan Faisal di hari pernikahan. Waktu itu, wajahnya dipenuhi senyum bahagia. Gaun putih sederhana yang ia kenakan tampak begitu indah, bukan karena mahal atau mewah, melainkan karena ia benar-benar menikmatinya dengan hati. Di sampingnya, Faisal berdiri tegap dengan jas hitam, sorot matanya mantap, seolah memberikan janji bahwa ia akan menjaga Bunga selamanya. Bunga menatap foto itu lebih lama, lalu meletakkan cangkir tehnya di meja. Ingatannya mulai melayang pada masa lalu, pada awal mula pertemuannya dengan Faisal. Mereka pertama kali bertemu di sebuah acara kampus. Bunga saat itu masih mahasiswi semester akhir, sedangkan Faisal sudah bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Saat acara selesai, hujan turun deras. Banyak orang menunggu reda, termasuk Bunga yang tidak membawa payung. Faisal tiba-tiba menawarkan untuk berbagi payung, dan sejak saat itu mereka sering bertemu. Bunga yang sederhana, dengan gaya hidup tidak berlebihan, rupanya membuat Faisal merasa nyaman. Hubungan mereka berjalan natural, tidak banyak drama, tidak banyak tuntutan. Bunga masih ingat bagaimana Faisal berjuang di awal masa-masa pendekatan. Meski gajinya kecil, ia selalu menyisihkan untuk sekadar mengajak Bunga makan di warung sederhana atau membeli bunga mawar dari penjual kaki lima. Hal-hal kecil itu justru membuat Bunga jatuh hati. Setelah beberapa bulan dekat, Faisal memberanikan diri melamar. Ia tidak membawa cincin mahal, hanya sebuah cincin perak yang dibelinya dari toko sederhana. Namun cara Faisal mengucapkan niatnya membuat hati Bunga luluh. Aku mungkin belum punya apa-apa, tapi aku janji akan bekerja keras untuk membahagiakanmu, katanya waktu itu dengan mata yang penuh keyakinan. Keluarga Bunga sempat ragu. Mereka tahu Faisal bukan dari keluarga kaya, bahkan masih berjuang meniti karir. Namun Bunga bersikeras. Ia percaya, kebahagiaan bukan soal seberapa besar harta, melainkan bagaimana suami istri bisa saling mendukung. Keyakinan itu akhirnya meluluhkan hati orang tuanya. Pernikahan mereka sederhana, diadakan di halaman rumah orang tua Bunga. Hanya tenda kecil, beberapa kursi, dan hidangan ala kadarnya.
Tapi bagi Bunga, itu adalah hari paling indah dalam hidupnya. Ia merasa seperti ratu, meski gaunnya bukan rancangan desainer terkenal. Senyum Faisal saat menyalaminya di pelaminan sudah cukup membuatnya yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Setelah menikah, kehidupan mereka tidak serta-merta mulus. Faisal masih bekerja dengan gaji pas-pasan. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar, dapur sempit, dan ruang tamu yang hanya muat sofa sederhana. Tapi Bunga tidak pernah mengeluh. Ia justru bahagia bisa memulai segalanya dari nol bersama Faisal. Ia ikut membantu mengatur keuangan rumah tangga dengan sangat teliti. Uang belanja selalu dicatat dalam buku kecil. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Bahkan, dengan sedikit tabungan yang mereka sisihkan, Bunga kadang membuat kue untuk dijual ke tetangga. Hasilnya tidak seberapa, tapi cukup menambah penghasilan rumah tangga mereka. Malam-malam mereka sering diisi dengan percakapan sederhana. Kadang tentang mimpi memiliki rumah sendiri, kadang tentang keinginan punya anak yang sehat dan cerdas. Faisal sering berkata, "Suatu hari nanti kita pasti bisa, asal sabar dan kerja keras." Kata-kata itu selalu menjadi penyemangat bagi Bunga. Bunga percaya penuh pada suaminya. Ia selalu mendukung apapun yang Faisal lakukan. Ketika Faisal memutuskan pindah kerja ke perusahaan yang lebih besar meski harus lembur lebih sering, Bunga merelakannya. Baginya, semua itu demi masa depan mereka. Ia rela menunggu, rela kesepian di rumah, asal Faisal bisa mengejar mimpinya. Harapan-harapan itu tumbuh semakin besar setiap tahun. Ketika akhirnya Faisal berhasil membeli rumah pertama mereka, rumah kecil yang kini mereka tempati, Bunga merasa perjuangan mereka mulai membuahkan hasil. Ia bangga karena tahu betul betapa kerasnya Faisal bekerja untuk itu. Namun di balik kebanggaan itu, Bunga juga menyimpan harapan yang lebih sederhana. Ia hanya ingin rumah tangganya penuh cinta. Ia tidak peduli jika harus hidup sederhana selamanya, asalkan suaminya tetap setia, tetap memandangnya dengan mata penuh kasih seperti dulu. Malam itu, setelah lama termenung, Bunga menghela napas. Ia kembali mengambil cangkir tehnya yang sudah mulai dingin. Pandangannya masih menempel pada foto-foto di meja. Ada harapan yang terus ia jaga. Ada doa yang setiap malam ia bisikan. Semoga cintanya dan Faisal tidak pernah pudar, meski waktu terus berjalan. Di kepalanya, ia sudah membayangkan hari-hari mendatang. Ulang tahunnya sebentar lagi tiba. Ia berharap Faisal akan memberinya kejutan kecil seperti tahun lalu. Tahun sebelumnya, Faisal pulang membawa sekotak kue tart kecil dan bunga mawar. Meski sederhana, itu membuat Bunga menangis bahagia. Ia merasa dicintai dengan tulus. Ia yakin tahun ini akan sama, atau bahkan lebih indah. Harapan itu membuatnya semakin bersemangat. Ia sudah mulai merencanakan menu makan malam istimewa. Diam-diam menabung untuk membeli hadiah kecil bagi Faisal. Bagi Bunga, ulang tahun bukan soal pesta besar atau hadiah mahal. Ulang tahun adalah tentang kebersamaan, tentang rasa cinta yang tetap terjaga. Ia ingin hari itu menjadi kenangan manis. Sebuah pengingat bahwa perjalanan mereka yang dimulai dari kesederhanaan kini semakin kuat. Bunga menutup matanya sejenak, membiarkan ingatan masa lalu bercampur dengan harapannya akan masa depan. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Senyum yang penuh keyakinan bahwa rumah tangganya akan tetap kokoh seperti dulu. Ia tidak tahu bahwa di balik semua itu, ada kenyataan lain yang sedang menunggu untuk menghancurkan semua harapan indahnya. Malam itu, jarum jam sudah melewati angka 10. Rumah kecil mereka sunyi. Hanya suara detik jam di ruang tamu yang terdengar. Bunga duduk di sofa dengan mata yang mulai berat, tetapi ia tetap menahan kantuk. Ponselnya tergeletak di pangkuan, layar sesekali menyala, namun tak ada pesan masuk dari Faisal. Biasanya, meski pulang terlambat, Faisal akan memberi kabar. Hanya sekadar pesan singkat, "Aku lembur, jangan tunggu." Tapi malam itu, tidak ada kabar sama sekali. Bunga menatap pintu, menunggu suara kunci diputar dari luar. Rasa sepi merayap pelan ke dadanya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka buku resep, tetapi matanya tidak benar-benar membaca. Kepalanya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan kecil yang tak berani ia jawab sendiri. Kenapa akhir-akhir ini Faisal sering sekali pulang malam? Apakah pekerjaannya benar-benar sebanyak itu? Jarum jam hampir menyentuh angka 11 ketika akhirnya terdengar suara pintu depan terbuka. Faisal masuk dengan langkah cepat, menutup pintu agak keras. Bunga segera bangkit.
Wajahnya lega bercampur lelah. "Mas baru pulang?" tanyanya pelan. Faisal melepas sepatunya, meletakkan tas, lalu menjawab singkat, "Iya, lembur." Bunga mendekat, mencoba tersenyum. "Aku buatkan teh hangat, ya?" Faisal hanya mengangguk tanpa menatap istrinya. Ia berjalan menuju kamar, meninggalkan Bunga berdiri di ruang tamu dengan senyum yang perlahan pudar. Malam itu, meski mereka tidur di ranjang yang sama, Bunga merasa jarak di antara mereka semakin luas. Faisal langsung terlelap membelakangi dirinya. Sementara ia terjaga cukup lama, menatap punggung suaminya dalam gelap. Hari-hari berikutnya, pola yang sama terus berulang. Faisal semakin sering pulang larut. Alasannya selalu sama, lembur, rapat, ada urusan kantor mendadak. Bunga ingin percaya, meski hatinya mulai menyimpan kerikil-kerikil kecil keraguan. Pernah suatu malam, saat Faisal pulang lebih awal, ponselnya berdering berkali-kali. Faisal buru-buru mengangkatnya, berjalan keluar rumah, dan berbicara dengan suara rendah di teras. Bunga yang sedang di dapur sempat berhenti, mendengar samar percakapan itu, tapi tidak jelas. Ketika Faisal kembali masuk, wajahnya sedikit tegang. "Siapa, Mas?" tanya Bunga hati-hati. "Teman kantor," jawab Faisal cepat, lalu menaruh ponselnya di meja. Bunga hanya mengangguk. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Hatinya menolak untuk menduga-duga. Baginya, kepercayaan adalah hal terpenting dalam pernikahan. Ia tidak ingin merusaknya dengan rasa curiga yang mungkin tidak berdasar. Namun, seiring waktu, rasa sepi semakin menekan. Pagi hari masih sama. Ia menyiapkan sarapan, merapikan dasi Faisal, mengucapkan doa singkat sebelum suaminya berangkat kerja. Tapi sore hingga malam, rumah sering terasa hampa. Ada saat di mana ia duduk di meja makan dengan 2 piring terhidang, menunggu Faisal yang tak kunjung datang. Lampu ruang makan menerangi meja dengan cahaya hangat, tetapi kehangatan itu terasa kosong tanpa percakapan. Ketika akhirnya Faisal pulang, ia hanya makan sekadarnya, lebih sering sibuk dengan ponsel, lalu segera tidur. Bunga mencoba mencari pelarian dari rasa sepinya. Ia lebih sering menyibukkan diri dengan membuat kue, menerima pesanan kecil dari tetangga. Terkadang ia juga menjahit pakaian sederhana untuk anak-anak tetangga yang minta dibetulkan. Aktivitas itu membuatnya sedikit lupa. Tapi ketika malam tiba, kesepian kembali menyeruak. Di buku hariannya, ia menuliskan isi hati yang tidak berani ia ungkapkan pada siapapun. Tulisan-tulisan itu penuh harapan dan doa, tapi juga terselip rasa cemas. "Kenapa aku merasa jauh darimu, Mas? Kenapa aku merasa aku kehilangan sesuatu, padahal kamu masih di sini?" Suatu sore, ketika ia sedang menyiram bunga di halaman, Bu Rani tetangga sebelah menyapanya lagi. "Bunga, suamimu sibuk sekali sekarang ya? Jarang kelihatan pulang sore." Bunga tersenyum kecil, menutupi kegelisahannya. "Iya, Bu. Katanya kerjaan di kantor lagi banyak." Bu Rani mengangguk, meski matanya menyeratkan rasa ingin tahu lebih. "Semoga sehat-sehat terus ya. Jangan sampai kecapean." "Terima kasih, Bu." Bunga melanjutkan menyiram bunga sambil menunduk. Kata-kata sederhana itu justru menusuk perasaannya. Ia sadar, orang lain pun memperhatikan perubahan itu. Tapi sekali lagi, ia menolak untuk larut dalam kecurigaan. Malam itu, saat berbaring di ranjang, Bunga kembali menatap Faisal yang sudah tertidur. Tangannya hampir terulur ingin menyentuh wajah suaminya, tapi ia menahan diri. Ada jarak tak terlihat di antara mereka. Ia rindu pada masa-masa ketika Faisal selalu pulang dengan senyum, bercerita tentang pekerjaannya, atau sekadar bertanya bagaimana harinya berjalan. Kini, yang ada hanyalah sunyi. Namun, meski hatinya diliputi resah, Bunga tetap menyalakan harapan. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya fase, hanya cobaan sementara dalam rumah tangga. Ia percaya Faisal masih mencintainya, masih memikirkan masa depan mereka. Ia hanya perlu bersabar, seperti yang selalu ia lakukan sejak awal pernikahan. Di benaknya, ia terus berkata, "Aku harus kuat. Aku tidak boleh curiga. Semua ini akan baik-baik saja." Ia tidak tahu bahwa justru di balik sikap sabarnya, ia sedang menutup mata dari tanda-tanda penting yang kelak akan mengubah segalanya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar, menerangi wajah Bunga yang masih terlelap.
Perlahan ia membuka mata, menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Hari itu terasa berbeda. Ada semacam rasa berdebar yang hangat di dadanya. Hari ulang tahunnya tinggal menghitung hari. Setiap detik menuju hari itu seperti menghadirkan semangat baru baginya. Bukan karena ia menunggu hadiah besar, melainkan karena ulang tahun selalu menjadi momen istimewa dalam rumah tangganya. Meski sederhana, Faisal selalu mengingatnya, dan itu cukup membuatnya bahagia. Bunga bangkit dari ranjang, melipat selimut rapi, lalu menuju dapur. Suara sendok dan panci terdengar bersahut-sahutan ketika ia mulai memasak. Aroma bawang putih tumis segera memenuhi rumah. Ia memasak dengan perasaan ringan, seolah setiap adukan adalah ungkapan cinta. Sambil memotong sayuran, pikirannya melayang pada tahun lalu. Saat itu Faisal pulang membawa kue tart kecil dengan lilin sederhana. Ia tidak menyangka, karena hari itu Faisal terlihat sibuk sekali. Namun saat lilin dinyalakan dan Faisal mengucapkan selamat ulang tahun, air mata haru mengalir di pipinya. Itu momen yang selalu ia kenang. Momen yang membuatnya yakin cintanya tidak pernah sia-sia. Bunga tersenyum sendiri, membayangkan mungkin tahun ini Faisal menyiapkan sesuatu yang lebih istimewa. Ia tidak berani berharap berlebihan. Tapi bayangan itu membuatnya semakin bersemangat. Setelah selesai menyiapkan sarapan, ia menata meja makan dengan teliti. Nasi hangat, sayur bening, ikan goreng, dan sambal kesukaan Faisal tersaji rapi. Saat suaminya keluar dari kamar dengan kemeja kerja, Bunga menyapanya dengan senyum lebar. "Mas, sarapan dulu. Aku buatkan menu kesukaanmu." Faisal duduk tanpa banyak bicara. Ia hanya mengangguk singkat, lalu mulai makan. Bunga memperhatikannya diam-diam, berusaha mencari kehangatan seperti dulu. Sesekali ia mencoba memulai percakapan. "Mas, sebentar lagi kan ulang tahunku. Kamu ingat, kan?" Faisal terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Iya, ingat." Jawaban singkat itu membuat hati Bunga sedikit lega. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan sendoknya. Padahal dalam hatinya ada rasa bahagia yang mengembang. Ia yakin, kalau Faisal masih mengingat, berarti ada sesuatu yang sedang ia siapkan diam-diam. Setelah Faisal berangkat kerja, Bunga mulai sibuk dengan rencananya sendiri. Ia ingin menyiapkan makan malam istimewa di hari ulang tahunnya. Ia sudah mencatat daftar belanja, ayam untuk dipanggang, bahan membuat puding favorit Faisal, dan beberapa bahan tambahan untuk kue tart kecil. Siang harinya, ia berjalan ke pasar dengan langkah ringan. Di pasar, ia memilih ayam terbaik, sayuran segar, dan buah-buahan manis. Para pedagang yang sudah mengenalnya menyapa ramah. "Wah, Bunga kelihatan cerah sekali hari ini. Ada acara, ya?" tanya salah satu pedagang. Bunga hanya tersenyum malu. "Iya, sebentar lagi ulang tahunku. Mau buat makan malam istimewa." "Wah, pasti suamimu senang sekali punya istri seperti kamu." Ucapan itu membuat pipi Bunga sedikit memerah. Ia hanya mengangguk, menunduk, lalu melanjutkan belanja. Dalam hati, ia mengamini doa itu. Ia ingin Faisal benar-benar bahagia, karena kebahagiaan suaminya selalu menjadi kebahagiaan baginya juga. Setelah belanja, ia pulang dengan tas belanjaan penuh. Rumah kecil mereka kembali dipenuhi aktivitas. Bunga mulai mencoba resep kue tart, menimbang bahan dengan teliti, mencampur tepung dan telur, lalu mengaduknya dengan penuh perhatian. Sesekali ia berhenti, mengusap keringat di dahi, tapi senyumnya tidak pernah hilang. Sore menjelang, ia membuka lemari pakaian. Ia mulai memikirkan baju apa yang akan dikenakan di hari ulang tahunnya nanti. Tangannya menyentuh satu gaun sederhana berwarna biru muda, pemberian Faisal 2 tahun lalu. Gaun itu bukan gaun mahal, tetapi memiliki kenangan yang kuat. Ia memutuskan untuk memakainya nanti. Malam harinya, ketika Faisal pulang, Bunga kembali mencoba mencuri perhatian. Ia menawari teh hangat, memijat bahu suaminya sebentar, lalu menyelipkan kalimat ringan. "Mas, aku lagi coba bikin kue tart. Nanti kalau jadi enak, Mas harus kasih nilai jujur ya." Faisal tersenyum sekilas, lalu mengangguk. "Iya, nanti aku coba." Jawaban itu lagi-lagi singkat, tetapi Bunga menafsirkannya sebagai bentuk perhatian. Ia terlalu sibuk menjaga harapannya, sampai tidak menyadari ada sesuatu yang ganjil di balik sikap Faisal yang semakin dingin.
Hari demi hari menjelang ulang tahunnya, Bunga semakin larut dalam persiapan. Ia membersihkan rumah dengan detail, mengganti sprei kamar, menata ruang tamu agar lebih rapi, bahkan membeli lilin aromaterapi untuk menciptakan suasana hangat. Semua dilakukan dengan penuh cinta, dengan keyakinan bahwa malam itu akan menjadi malam indah yang selalu ia kenang. Di sela kesibukannya, ia menulis dalam buku hariannya, "Aku tidak butuh hadiah besar, tidak perlu pesta meriah. Aku hanya ingin makan malam bersamanya, melihat senyumnya, mendengar ucapannya. Itu sudah cukup bagiku." Namun, di balik setiap langkah penuh harapan itu, ada bayangan tak terlihat yang semakin mendekat. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Sesuatu yang akan mengubah makna ulang tahun bagi dirinya selamanya. Sejak fajar merekah, Bunga sudah terjaga. Matanya masih berat karena semalaman ia terlalu bersemangat menyiapkan sebagian bahan untuk makan malam. Namun rasa kantuk itu kalah oleh semangat yang memenuhi dadanya. Hari itu adalah hari ulang tahunnya. Ia menatap kalender di dinding dapur, angka tanggal itu dilingkari tinta merah. Senyumnya mengembang. Tahun demi tahun, ulang tahun selalu menjadi momen sederhana tapi penuh makna. Ia tidak pernah meminta perayaan besar, cukup kebersamaan dengan Faisal. Pagi itu ia memasak sarapan lebih istimewa dari biasanya. Nasi uduk dengan taburan bawang goreng, telur dadar gulung, dan irisan mentimun segar tersaji di meja. Saat Faisal keluar kamar dengan wajah yang sedikit letih, Bunga menyambutnya dengan senyum lebar. "Selamat pagi, Mas," ucapnya riang. Faisal hanya mengangguk sambil duduk. Matanya sayu, seolah semalaman ia juga kurang tidur. Bunga menuangkan teh manis hangat ke cangkirnya. "Mas, tahu nggak hari ini hari apa?" tanya Bunga sambil menatapnya penuh harap. Faisal menoleh singkat, lalu menghela napas. "Hari Kamis." Jawaban itu membuat hati Bunga tercekat sesaat. Ia menunggu kelanjutan, berharap suaminya menyebutkan ulang tahunnya. Namun Faisal kembali menunduk, menyendok nasi, seakan tidak menyadari. Bunga menelan ludah, mencoba tersenyum. "Iya, hari Kamis, dan juga ulang tahunku." Faisal terdiam sebentar, lalu mengangguk. "Oh iya, selamat ulang tahun." Ucapannya terdengar datar, nyaris tanpa ekspresi. Bunga berusaha menutupi kecewanya. Ia tertawa kecil, meski dalam hati terasa ada ruang yang kosong. Mungkin dia pura-pura lupa biar jadi kejutan nanti. Pikirnya mencoba menenangkan diri. Ia yakin Faisal sedang menyembunyikan sesuatu, mungkin hadiah atau rencana khusus. Setelah sarapan, Faisal segera bersiap berangkat kerja. Ia tidak berkata banyak, hanya pamit singkat, lalu berlalu. Bunga berdiri di pintu, melambaikan tangan dengan senyum, meski di dadanya ada rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Begitu pintu tertutup, ia menghela napas panjang. Ia menguatkan hati. "Tidak apa-apa, nanti malam pasti ada kejutan." Mas Faisal nggak mungkin benar-benar lupa. Hari itu, Bunga mengisi waktunya dengan menyiapkan pesta kecil di rumah. Ia mulai memanggang ayam, membuat sup hangat, dan menyiapkan puding favorit Faisal. Kue tart buatannya sendiri sudah jadi sejak semalam. Ia simpan di kulkas agar tetap segar. Sambil memasak, ia menyetel radio kecil di dapur. Lagu-lagu cinta lawas mengalun, membuat hatinya campur aduk antara bahagia dan cemas. Sesekali ia berhenti, menatap meja yang mulai penuh dengan makanan, lalu tersenyum sendiri membayangkan Faisal akan terkejut melihat semua itu. Menjelang sore, Bunga membersihkan diri. Ia mengenakan gaun biru muda pemberian Faisal 2 tahun lalu. Rambutnya ia sisir rapi, sedikit diberi jepit perak kecil. Wajahnya dipoles tipis dengan bedak dan lipstik natural. Ia menatap cermin, lalu berbisik, "Semoga malam ini berjalan indah." Ruang tamu ia tata sedemikian rupa. Meja makan dipenuhi hidangan hangat. Lilin aromaterapi dinyalakan, menebarkan wangi lembut. Ia bahkan menaruh bunga segar di vas kecil di tengah meja. Rumah sederhana itu berubah menjadi tempat yang hangat dan romantis. Matahari tenggelam perlahan, dan lampu-lampu rumah mulai menyala. Bunga duduk di sofa, menunggu. Jam menunjukkan pukul 7 malam, tapi Faisal belum pulang. Ia mencoba bersabar, menyalakan televisi sebentar, lalu mematikannya lagi karena tidak bisa fokus. Setiap suara motor yang lewat di depan rumah membuatnya berdebar, berharap itu Faisal.
Tapi menit demi menit berlalu, jam sudah mendekati 8, lalu 9. Lilin di meja makan hampir habis terbakar. Bunga menggigit bibirnya, rasa cemas mulai menyelinap. Ia meraih ponsel, mencoba menghubungi Faisal. Nada sambung terdengar, tapi tidak diangkat. Ia menunggu beberapa menit, mencoba lagi, tetap sama. Hatinya mulai resah. Kemana? Mas? Kenapa nggak pulang-pulang? Akhirnya, sekitar pukul 9:30 malam, suara motor berhenti di depan rumah. Bunga segera berdiri, hatinya berdebar kencang. Ia merapikan gaun, memastikan senyumnya siap menyambut. Pintu terbuka. Faisal masuk, wajahnya serius. Namun yang membuat Bunga tertegun adalah sosok seorang wanita muda yang ikut masuk bersamanya. Wanita itu cantik, berpenampilan modis, dan berdiri dengan percaya diri di samping Faisal. Sejenak, waktu seakan berhenti. Senyum Bunga membeku, matanya melebar. Semua persiapan yang ia buat, semua harapannya, seketika runtuh oleh pemandangan itu. Faisal menatapnya tanpa rasa bersalah, lalu berkata dengan suara datar, "Bunga, ini hadiahku untukmu di hari ulang tahunmu." Ruangan itu hening sejenak. Hanya terdengar suara detik jam dinding yang berdetak lambat seakan menggores telinga. Lilin di meja makan hampir padam, menyisakan sumbu yang gosong dengan asap tipis. Aroma makanan yang tadi hangat kini hanya jadi saksi bisu. Bunga berdiri kaku di tengah ruang tamu. Gaun biru yang ia kenakan bergetar halus bersama tubuhnya yang gemetar. Matanya terpaku pada Faisal dan perempuan muda yang berdiri di sampingnya. "Mas, ini apa?" Suaranya serak, hampir tak terdengar. Faisal memasukkan kedua tangannya ke saku celana, wajahnya dingin tanpa ekspresi. "Aku sudah bilang tadi, ini hadiah ulang tahunmu. Kenalkan, dia adalah orang yang sekarang ada di hidupku." Bunga mengerjap, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Dadanya terasa sesak, udara seakan menolak masuk ke paru-paru. Tangannya meremas sisi gaun, berusaha menahan gemuruh di dalam hati. Perempuan itu melangkah maju. Ia tersenyum tipis, namun senyumnya lebih terasa seperti sindiran. "Halo, Mbak Bunga. Aku Rani." Nama itu menancap di telinga Bunga seperti duri. Ia menatap Rani dengan sorot mata yang campur aduk. Marah, sakit hati, dan tak percaya. Bunga menarik napas panjang, mencoba mengendalikan suaranya. "Mas, apa maksudmu bawa dia ke rumah ini? Di hari ulang tahunku? Di depan semua persiapan yang aku buat untuk kita?" Faisal menghela napas. Seakan kalimat itu baginya beban yang tak perlu. "Aku ingin jujur. Bunga, aku sudah lama menjalin hubungan dengan Rani. Aku nggak mau terus sembunyi-sembunyi. Lebih baik malam ini aku ungkapkan semuanya." Mata Bunga memanas, air mata jatuh begitu saja. Ia melangkah mundur, hampir kehilangan keseimbangan. Kursi di belakangnya terantuk, menimbulkan suara berderit. "Kenapa? Kenapa harus malam ini, Mas?" Suaranya pecah. "Kenapa harus di hari yang seharusnya jadi hari bahagiaku? Kenapa kau tega merusaknya?" Rani melipat tangannya di dada, menatap Bunga dengan tatapan penuh percaya diri. "Karena nggak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang. Faisal sudah milih aku, dan sebaiknya Mbak Bunga tahu posisimu." Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk lebih dalam. Bunga menatap Faisal, mencari sedikit saja keraguan di matanya, berharap ada tanda bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Tapi tatapan itu kosong, tegas, dan tak lagi memantulkan cinta. "Aku ingin cerai," ucap Faisal tiba-tiba, suaranya datar namun menghantam keras. Dunia Bunga seolah runtuh. Kata itu, cerai, menggema di kepalanya, menghancurkan segala yang ia bangun selama ini. Tangannya gemetar hebat. Matanya kabur oleh air mata yang terus mengalir. "Cerai?" bisiknya. "Mas, kita sudah melewati begitu banyak hal bersama. Aku yang selalu mendampingi Mas saat susah. Aku yang berkorban, bahkan meninggalkan mimpiku demi rumah tangga ini. Kenapa begitu mudah Mas buang semuanya?" Faisal mengalihkan pandangan, seakan enggan melihat luka yang ia sebabkan. "Aku sudah nggak bahagia sama kamu, Bunga. Aku butuh orang yang bisa bikin aku hidup lagi, dan itu ada di Rani." Bunga terdiam. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada 1000 pengkhianatan. Ia menunduk, menatap lantai,
melihat bayangan dirinya sendiri yang pecah. Namun, di balik air matanya, perlahan tumbuh sesuatu. Ada bara kecil yang mulai menyala, meski ia belum sadar betul. Rani menyentuh lengan Faisal, seakan menegaskan posisi dirinya. Lebih baik Mbak terima aja kenyataan ini. Cepat atau lambat, hal ini pasti terjadi. Bunga mendongak, matanya merah, suaranya bergetar tapi tajam. Kau berani bicara begitu di rumahku? Ruangan itu kembali hening. Hanya ada ketegangan yang menyesakan. Faisal menatap Bunga dengan wajah dingin, sementara Rani tersenyum samar seolah menang. Di meja, lilin terakhir akhirnya padam. Asapnya melayang ke udara, persis seperti harapan Bunga yang terasa hancur. Namun jauh di dalam hatinya, Bunga tahu satu hal, ini belum akhir. Air matanya boleh jatuh, hatinya boleh hancur malam itu. Tapi ada sesuatu yang selama ini disembunyikannya. Sesuatu yang bahkan Faisal tidak tahu. Dan itu akan menjadi senjatanya kelak. Malam itu berakhir dengan hening yang menyesakan. Setelah melemparkan kata cerai, Faisal meninggalkan Bunga begitu saja di ruang tamu, bersama Rani yang masih berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Tak ada sisa kehangatan, tak ada ucapan selamat ulang tahun, hanya luka yang menganga di hati seorang istri. Ketika pintu rumah tertutup, Bunga terduduk di lantai. Air matanya sudah terlalu banyak jatuh hingga tak terasa lagi. Gaun biru yang ia kenakan kini lembab oleh tangis. Meja makan yang dipenuhi hidangan terasa seperti ejekan. Semua persiapan yang ia lakukan dengan cinta justru menjadi saksi kehancuran rumah tangganya. Ia menatap lilin yang sudah padam, lalu berbisik pelan, "Jadi ini hadiahnya, ya?" Pengkhianatan. Namun di balik kesedihan yang menelan dirinya, ada sesuatu yang perlahan mengeras. Hatinya retak, tapi di sela-sela retakan itu, tumbuh tekad. Beberapa hari berikutnya, hidup terasa berjalan dalam kabut. Faisal jarang pulang, lebih banyak menghabiskan waktu entah di mana. Bunga tak lagi bertanya, ia hanya diam. Saat Faisal datang, percakapan hanya sebatas formalitas. Rani kadang muncul, tanpa malu berjalan di dekat rumah mereka, seolah ingin menantang. Tetapi, tanpa mereka sadari, diam Bunga bukanlah tanda menyerah. Diam itu adalah persiapan. Malam-malam panjang ia habiskan di meja kerjanya, membuka kembali berkas-berkas, dokumen penting, dan surat kepemilikan yang ia simpan rapi. Tangannya yang gemetar dulu kini semakin mantap setiap kali menyentuh lembaran kertas itu. Ia teringat saat beberapa tahun lalu, sebelum menikah, ayahnya pernah berpesan, hidup rumah tangga bisa saja berubah. Nak, jangan pernah serahkan seluruh hidupmu begitu saja. Simpan sedikit ruang untuk melindungi dirimu. Pesan itu dulu sempat ia abaikan. Ia pikir pernikahan adalah tentang kepercayaan penuh. Namun, naluri dan rasa hati seorang anak ternyata benar. Ayahnya mendorongnya untuk tetap memiliki kendali atas sebagian aset keluarga. Rumah yang mereka tempati saat ini, beberapa sertifikat tanah, bahkan simpanan tabungan, semuanya diam-diam sudah ia alihkan menjadi atas nama pribadinya. Faisal tidak tahu. Ia percaya penuh bahwa semua itu sudah jadi miliknya setelah menikah. Bunga sengaja tak pernah membicarakan. Ia hanya menunggu waktu. Dan kini waktu itu sudah tiba. Suatu sore, Bunga duduk di teras rumah. Angin berhembus lembut, tapi pikirannya bergemuruh. Di tangannya ada map berisi fotokopi dokumen aset. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum pahit. "Mas pikir aku hanya istri lemah yang bisa dibuang begitu saja," gumamnya pelan. "Tapi Mas nggak tahu, aku sudah menyiapkan segalanya." Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabat lamanya, "Wulan. Bung, aku dengar kabar soal Faisal. Kamu nggak apa-apa?" Bunga menatap layar ponsel dengan mata berkaca. Ia mengetik balasan dengan tangan bergetar. "Aku baik. Doain aku kuat. Aku akan urus semuanya pelan-pelan." Malam itu, ia memutuskan menemui notaris yang dulu pernah membantu mengurus dokumen warisan ayahnya. Diam-diam, ia membuat janji untuk bertemu. Ia tahu langkah ini penting. Jika Faisal benar-benar menggugat cerai, ia harus memastikan semua aset tetap aman di tangannya. Di depan cermin, Bunga menatap dirinya sendiri. Wajahnya masih menampakkan lelah, mata sembab karena terlalu sering menangis. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya lebih tajam.
tidak lagi sekadar menanggung luka. Mulai sekarang, aku nggak boleh terus tenggelam, katanya lirih. Aku harus berdiri. Hari-hari berikutnya, Bunga menyibukkan diri dengan hal-hal yang sebelumnya ia tinggalkan. Ia kembali ke toko kecil peninggalan ayahnya, yang dulu sempat ia serahkan pengelolaannya kepada orang kepercayaan. Ia mulai duduk di balik meja kasir, melayani pelanggan, mengatur stok barang, dan perlahan merasa dirinya hidup kembali. Orang-orang yang mengenalnya terkejut melihat perubahan itu. Mereka bertanya-tanya, mengapa Bunga mendadak aktif kembali, padahal sebelumnya selalu tampak hanya di rumah. Bunga hanya tersenyum, tidak banyak menjelaskan. Sementara itu, Faisal semakin jarang pulang. Jikapun datang, ia hanya singgah sebentar, lalu pergi lagi. Sikapnya seakan sudah bukan bagian dari rumah itu. Bunga tidak menahannya, tidak lagi memohon. Diam-diam, ia justru merasa setiap kepergian Faisal memberi ruang lebih luas untuk menyusun rencana. Di satu malam yang sepi, Bunga kembali membuka dokumen. Tangannya menyentuh sertifikat rumah yang kini sudah atas namanya. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan campuran lega dan sakit. Mas mungkin kira aku nggak bisa hidup tanpa kamu, bisiknya. Tapi lihatlah nanti, siapa yang sebenarnya kehilangan. Perlahan, rahasia yang selama ini ia simpan semakin jelas bentuknya. Rahasia bahwa rumah, tanah, simpanan, bahkan tabungan usaha, semuanya sudah ia kunci rapat di bawah namanya. Dan kelak, ketika waktunya tiba, semua itu akan menjadi senjata untuk membuat Faisal sadar bahwa pengkhianatannya tidak hanya menghancurkan hati, tapi juga menghancurkan hidupnya sendiri. Pagi itu, matahari muncul dengan sinarnya yang hangat. Namun bagi Bunga, hari itu bukan sekadar hari biasa. Ia bangun lebih awal, mengenakan pakaian sederhana tapi rapi. Wajahnya tak lagi hanya berhiaskan luka, melainkan ketegasan. Ia sudah membuat janji dengan notaris, dan hari ini menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan semua haknya tetap aman. Sebelum berangkat, ia berdiri lama di depan meja makan. Tatapannya jatuh pada kursi di ujung meja, tempat Faisal biasanya duduk. Hati kecilnya masih terasa perih, tapi pikiran logisnya terus menguat. Aku harus bisa. Aku nggak boleh lagi goyah, gumamnya. Sesampainya di kantor notaris, Bunga disambut hangat. Pak Surya, notaris yang dulu juga membantu mengurus warisan ayahnya, menyalaminya dengan ramah. Bunga, sudah lama sekali kamu nggak datang ke sini. Ada apa? Kelihatannya wajahmu menyimpan banyak hal. Bunga tersenyum kaku. Iya, Pak Surya. Saya mau pastikan lagi soal semua dokumen rumah dan aset yang dulu sudah diurus. Saya ingin lebih tenang. Pak Surya mengangguk, lalu membuka berkas-berkas lama. Semua aset yang diwariskan ayahmu dulu sudah aman di atas namamu, termasuk rumah yang sekarang kamu tempati bersama suami. Kamu nggak perlu khawatir. Kata-kata itu seperti suntikan kekuatan baru. Bunga mengangguk mantap. Terima kasih, Pak. Saya memang perlu memastikan semuanya, karena mungkin dalam waktu dekat, saya harus menghadapi perkara perceraian. Pak Surya menatap Bunga dalam-dalam, lalu menghela napas. Saya bisa bayangkan beratnya. Tapi yang jelas, kamu sudah bijak dengan menjaga apa yang diwariskan ayahmu. Banyak perempuan lupa menyiapkan diri, dan akhirnya kehilangan segalanya. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata itu terus menggema di kepala Bunga. Ia sadar, luka batin mungkin butuh waktu lama untuk sembuh. Tapi setidaknya ia tidak kehilangan kendali atas masa depannya. Sementara itu, Faisal sedang sibuk dengan dunianya sendiri. Di luar pengetahuan Bunga, ia sering terlihat bersama Rani di beberapa kafe mewah. Mereka tampil mesra, seakan dunia milik berdua. Namun di balik itu, Faisal menyembunyikan banyak hal. Suatu sore, Wulan, sahabat Bunga, tanpa sengaja melihat Faisal bersama Rani di sebuah restoran. Mereka sedang duduk berdua, tangan Faisal merangkul Rani dengan penuh percaya diri. Dari meja seberang, Wulan sempat mendengar percakapan mereka. Sayang, tenang aja, ujar Faisal kepada Rani. Sebentar lagi semua urusan dengan Bunga selesai. Setelah itu, semua aset juga bisa kita kuasai. Rani tertawa kecil. Aku percaya sama kamu. Tapi jangan lama-lama, ya. Aku nggak sabar jadi nyonya sah. Kata-kata itu membuat darah Wulan mendidih.
Ia tahu Bunga sudah terluka parah. Dan sekarang suaminya bahkan terang-terangan ingin merampas harta yang bukan miliknya. Segera setelah itu, Wulan mengirim pesan panjang kepada Bunga, menceritakan apa yang ia lihat dan dengar. Malamnya, Bunga membaca pesan itu berulang kali. Matanya panas, tangannya mengepal. Jadi begitu, Mas, bukan cuma hatiku yang kamu hancurkan, tapi kamu juga mau merampas yang bukan milikmu. Ia menutup ponsel, lalu berjalan ke kamar kerja. Dari laci meja, ia mengambil kembali map berisi dokumen. Kali ini, ia menaruhnya di atas meja dengan mantap. Pandangannya tegas. Kalau memang dia mau main kotor, aku sudah siap lebih dulu, ucapnya pelan tapi pasti. Keesokan harinya, Faisal pulang. Wajahnya lelah, tapi masih sempat menunjukkan senyum sinis. Kenapa kamu kelihatan sibuk akhir-akhir ini, Bung? Jangan-jangan kamu lagi mikirin aku sama Rani? Tanyanya setengah mengejek. Bunga menatap Faisal tanpa ekspresi. Aku sibuk dengan urusanku sendiri, Mas. Urusan yang gak ada hubungannya sama kamu. Faisal mendengus. Dasar wanita keras kepala. Kamu pikir bisa apa tanpa aku? Untuk pertama kalinya, Bunga tersenyum samar. Senyum yang membuat Faisal justru terdiam sesaat. Ada sesuatu yang berbeda. Seakan istrinya itu menyimpan rahasia besar. Aku akan tunjukkan nanti, Mas, jawab Bunga tenang. Siapa sebenarnya yang gak bisa hidup tanpa siapa? Faisal terdiam. Entah kenapa, kata-kata itu mengguncang egonya. Ia mencoba mengabaikan, tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa tidak tenang yang mulai tumbuh. Malam itu, setelah Faisal tertidur, Bunga duduk di ruang tamu sambil menatap kosong ke arah pintu. Ia tahu badai besar sudah di depan mata. Namun ia juga tahu, saat badai itu datang, kebenaran dan kebohongan akan sama-sama terbongkar. Dan ketika itu terjadi, tak ada lagi jalan kembali. Hari itu, langit tampak mendung sejak pagi. Angin berhembus cukup kencang, membuat dedaunan berjatuhan di halaman rumah. Bunga duduk di ruang tamu dengan segelas teh hangat di tangannya. Tatapannya kosong, namun pikirannya bekerja keras. Ia tahu, waktu semakin dekat. Sejak menerima pesan dari Wulan tentang percakapan Faisal dan Rani di restoran, hatinya sudah bulat. Ia tak bisa lagi menunggu. Kebohongan harus terbongkar, dan keadilan harus ditegakkan. Ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Bunga terkejut, lalu berdiri perlahan. Saat pintu dibuka, tampak Wulan berdiri di ambang dengan wajah tegas. Bung, aku nggak tahan lagi, katanya tanpa basa-basi. Aku dengar sendiri. Aku lihat sendiri. Faisal sama perempuan itu benar-benar mau ambil alih semua harta kamu. Kamu nggak bisa diam. Bunga menarik napas dalam. Aku tahu, Lan. Justru itu kenapa aku minta kamu datang. Aku butuh kamu jadi saksi, kalau nanti semua ini pecah. Mereka berdua lalu duduk di ruang tamu. Wulan menatap sahabatnya dengan khawatir. Kamu yakin bisa hadapi ini sendirian? Faisal orangnya licik. Rani juga pintar memutar balik cerita. Bunga tersenyum tipis. Aku nggak sendirian. Aku punya kamu. Dan aku juga punya bukti. Semua aset sudah atas nama aku. Mereka nggak akan bisa mengambil apapun. Wulan terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Bunga. Aku bangga sama kamu. Kamu kuat, Bung. Aku tahu kamu masih sakit, tapi aku bisa lihat kamu bukan lagi Bunga yang dulu. Bunga mengangguk pelan. Aku harus begitu, Lan. Kalau aku terus lemah, mereka akan menginjakku habis-habisan. Hari itu juga, Bunga pergi ke kantor hukum yang direkomendasikan oleh Pak Surya. Ia bertemu seorang pengacara muda bernama Arif. Dengan tegas, Bunga menceritakan semua yang terjadi, mulai dari pengkhianatan Faisal, rencana jahatnya bersama Rani, hingga dokumen aset yang sudah ia amankan. Arif mendengarkan dengan seksama. Bu Bunga, dari apa yang ibu ceritakan, posisi ibu sangat kuat. Selama semua bukti kepemilikan sah atas nama ibu, maka Faisal tidak bisa menuntut apa-apa dalam perceraian. Justru sebaliknya, dia bisa dianggap mencoba melakukan penipuan dan perebutan hak. Bunga menunduk, merasakan campuran lega dan sakit. Jadi artinya, aku bisa melawan mereka. Tentu saja, jawab Arif mantap, tapi ibu harus siap secara mental.
Proses ini bisa panjang, dan mereka pasti akan berusaha menjatuhkan ibu dengan segala cara. Di perjalanan pulang, Bunga menatap keluar jendela mobil. Jalanan yang ramai terasa asing, tapi di hatinya muncul sedikit cahaya. Ia mulai percaya bahwa luka ini bisa berubah menjadi kekuatan. Malamnya, Faisal pulang dengan wajah lelah. Ia masuk rumah tanpa banyak bicara, lalu langsung duduk di sofa. Bunga menghampirinya dengan tenang. "Mas," ucapnya pelan tapi jelas. Faisal menoleh dengan malas. "Apa lagi? Kalau kamu mau ribut soal Rani, aku capek dengarnya." Bunga menatapnya lurus. "Aku nggak mau ribut. Aku cuma mau kasih tahu. Mulai besok, aku nggak akan diam lagi." Faisal mengernyit, lalu tertawa kecil. "Kamu ini ngomong apa sih? Kamu mau apa coba? Kamu pikir kamu bisa lawan aku?" Bunga tersenyum samar. "Kita lihat saja nanti, Mas. Aku punya caraku sendiri." Faisal mendengus, tidak terlalu memedulikan. Ia berdiri, lalu melangkah ke kamar, meninggalkan Bunga yang masih duduk di sofa dengan tatapan penuh tekad. Beberapa hari berikutnya, kabar mulai beredar. Beberapa kenalan mereka mulai membicarakan hubungan Faisal dengan Rani. Foto-foto kedekatan mereka tersebar di media sosial. Faisal yang biasanya percaya diri mulai gelisah. Rani pun mulai marah-marah, menuduh Faisal ceroboh. "Kenapa bisa ada yang foto kita?" bentak Rani suatu malam di kafe. "Aku nggak mau semua orang tahu begini. Gimana kalau Bunga lapor ke pengadilan?" Faisal berusaha menenangkan, tapi wajahnya jelas panik. "Tenang aja, semua bisa diatur. Aku yang urus." Namun dalam hatinya, ia mulai merasa terpojok. Ia tidak tahu, Bunga yang dulu selalu diam kini sedang menyusun langkah-langkah yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Di rumah, Bunga duduk di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri, lalu berbisik lirih. Waktunya sudah dekat. Saatnya semua kebohongan terbalikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tidur dengan sedikit senyum di wajahnya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit abu-abu, seolah menyembunyikan matahari di balik awan tebal. Bunga duduk di balkon rumahnya, menatap jauh ke arah jalan. Di tangannya ada secangkir kopi hitam yang mulai mendingin. Jari-jarinya menggenggam erat, seakan berusaha menyerap kekuatan dari cairan pahit itu. Sudah terlalu lama ia menahan sakit. Terlalu lama ia memilih diam. Kini saatnya bergerak. Telepon genggam di meja bergetar. Nama Arif, pengacara muda yang kini menjadi sekutunya, muncul di layar. Bunga segera mengangkat. "Bu Bunga, semua dokumen sudah siap. Gugatan cerai bisa kita ajukan minggu ini. Saya juga sudah siapkan strategi kalau pihak lawan mencoba menyerang balik." Suara Arif terdengar tegas. Bunga menarik napas dalam. "Bagus, Pak Arif. Saya ingin semua berjalan sesuai rencana. Saya sudah terlalu banyak memberi kesempatan pada Faisal." Arif menjeda sejenak. "Saya harus ingatkan, Bu. Begitu gugatan ini masuk, semuanya akan terbuka. Faisal mungkin akan menyerang balik dengan cara apapun. Tapi jangan khawatir, posisi ibu sangat kuat." Setelah menutup telepon, Bunga bersandar di kursi. Matanya menerawang, teringat pada masa-masa awal pernikahan mereka. Betapa dulu ia percaya pada janji-janji manis Faisal. Betapa ia rela mengorbankan waktunya, kebahagiaannya, bahkan sebagian dirinya demi suami yang ia cintai. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk. Siang itu, Wulan datang membawa beberapa map berisi hasil pencarian informasi tambahan tentang Rani. Wajahnya serius. "Bung, aku dapatkan ini dari kenalanku yang kerja di kantor lama Rani. Perempuan itu ternyata punya banyak masalah. Dia pernah dipecat karena kasus penggelapan dana. Ada juga utang-utang pribadi yang belum dibayar." Bunga membuka map itu, membaca lembar demi lembar. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Jadi begini aslinya, ya? Pantas saja dia begitu rakus. Dia butuh Faisal, butuh hartaku untuk menutupi kebusukannya." Wulan mengangguk. Kalau semua ini dibuka di pengadilan, mereka berdua bisa hancur reputasinya. Bunga menutup map perlahan, lalu menatap sahabatnya. "Bukan hanya di pengadilan, Lan.
Aku ingin mereka merasakan sendiri bagaimana rasanya dihancurkan dari dalam. Aku ingin mereka saling curiga, saling tuduh, sampai akhirnya mereka jatuh sendiri. Hari-hari berikutnya, rencana itu mulai bergerak. Lewat jalur-jalur halus, informasi tentang masa lalu Rani perlahan tersebar di lingkungan pergaulan mereka. Beberapa kenalan mulai berbisik-bisik, mempertanyakan siapa sebenarnya perempuan yang kini selalu bersama Faisal. Faisal pun mulai resah. Di kantor, beberapa rekan kerjanya menatap dengan tatapan aneh. Ada yang berani bertanya langsung, "Faisal, benar kamu mau ninggalin Bunga cuma buat perempuan itu? Hati-hati, reputasi kamu bisa hancur." Malamnya, Faisal mendatangi Rani dengan wajah marah. "Kamu ini gimana sih? Kok bisa masa lalu kamu ketahuan orang-orang? Aku jadi bahan omongan di kantor." Rani membela diri. "Aku nggak tahu apa-apa. Kamu aja yang nggak bisa jaga rahasia kita. Jangan salahin aku terus." Pertengkaran itu semakin sering terjadi. Sementara di rumah, Bunga tetap tenang. Ia tidak lagi membuang tenaga untuk berdebat dengan Faisal. Semua sudah ia serahkan pada proses yang sedang berjalan. Suatu malam, Faisal akhirnya pulang dengan wajah penuh amarah. Ia membanting pintu, lalu berteriak, "Kamu yang sebarin semua ini, kan, Bung? Kamu yang bikin orang-orang tahu kebusukan Rani." Bunga berdiri, menatap Faisal lurus-lurus. "Aku? Aku bahkan gak perlu melakukan apa-apa, Mas. Kebohongan gak bisa ditutupi selamanya. Cepat atau lambat, semua akan terbongkar." Faisal mendekat, wajahnya merah padam. "Kamu pikir kamu menang, ya? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku?" Bunga justru tersenyum samar. "Aku sudah buktikan, Mas. Aku bisa. Justru kamu yang gak bisa hidup tanpa harta yang kamu kira milikmu." Kata-kata itu membuat Faisal terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ditelanjangi. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa ia pamerkan. Beberapa hari kemudian, surat gugatan resmi akhirnya dilayangkan. Faisal menerima pemberitahuan itu di kantornya. Wajahnya pucat, tangannya bergetar saat membaca. Di dalam hatinya, ia mulai sadar, permainan sudah berubah. Di sisi lain, Bunga duduk di ruang tamu dengan tenang, ditemani Wulan. Di meja di depannya, map dokumen tersusun rapi. Semua yang dulu terasa berat kini sudah menjadi senjata. "Lan," ucap Bunga lirih, "ini baru permulaan. Aku belum akan berhenti sampai mereka benar-benar merasakan apa yang sudah mereka lakukan padaku." Wulan menggenggam tangan Bunga erat. "Aku di sini, Bung. Aku akan terus dukung kamu." Dan malam itu, di balik sunyi rumahnya yang mulai terasa asing, Bunga tersenyum. Senyum yang bukan lagi sekadar menyembunyikan luka, tapi senyum seorang perempuan yang siap menuntut balas, dengan cara yang paling menyakitkan, membiarkan musuhnya jatuh oleh tangannya sendiri. Langkah awal sudah ia ambil. Jalan menuju balas dendam baru saja dimulai.